Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Muhammad Syabudi SIMA. Nah, hari ini 4 November 2024 ya, kita memasuki materi selanjutnya yaitu untuk perekonomian terbuka. Nah, di mana ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya adalah perekonomian tertutup di perekonomian tiga sektor. Nah, di perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor, kayak kita akan membahas ya adanya hubungan sektor luar negeri. Nah, arti perekonomian terbuka dan ukuran keterbukaan adalah perekonomian yang melibatkan diri ya suatu negara dalam perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor, baik dia barang atau jasa serta modal dengan negara-negara lain, di mana ukuran keterbukaan itu adalah tergantung dari rasio ekspor dan impor terhadap GDP ya atau pendapatan nasionalnya. Nah, kenapa alasan dilakukan international trade atau perekonomian terbuka atau perdagangan internasional? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya. Ya, ada kalanya sumber daya kita ini terbatas ya sehingga kita memerlukan barang-barang dari luar negeri yaitu kegiatan impor dan begitu sebaliknya. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah adanya hukum supply dan demand ya di mana kekuatan dari persediaan dan permintaan. Nah, ada alasan juga lain yang terjadinya kegiatan perdagangan internasional adalah selera ya atau taste. Nah, ada kalanya bahwa masyarakat secara agregat itu bangga ya menggunakan barang-barang impor ya barang-barang luar negeri. Nah, sehingga permintaan terhadap barang luar negeri itu juga meningkat. Nah, alasan yang terakhir adalah disparitas harga. Nah, tidak dipungkiri bahwa di era digitalisasi atau di era e-commerce, nah bahwa barang-barang luar negeri itu harganya lebih murah dibandingkan dengan harga-harga di dalam negeri. Nah, sehingga inilah menyebabkan alasan adanya perdagangan internasional. Memang kegiatan ekspor dan impor ini akan berdampak ya. Nah, maka nanti akan kita bahas di materi selanjutnya adalah untuk mengatasi dampak itu ada namanya polisi ya, atau kebijakan. Nah, jika impor lebih besar daripada ekspor, nah ini akan berdampak pada kekurangan valuta asing ya dan kurs mata uang asing akan naik atau mata uang kita akan lemah ya sehingga berdampak kepada kenaikan harga atau inflasi semakin tinggi dan menyebabkan kemunduran investasi dalam negeri. Nah, ini makanya dalam ekonomi empat sektor, nah ini harus seimbang ya bahwa kita tidak boleh terlalu banyak impor. Nah, di mana alur ya dalam pendapatan perekonomian terbuka ya atau alur perekonomian empat sektor dengan pendekatan expenditure approach. Di sini ada 4 pelaku yaitu rumah tangga ya, perusahaan, pemerintah dan sektor luar negeri. Nah, ini adalah lanjutan dari ekonomi tiga sektor yang lalu ya di mana ada di tiga sektor peran pemerintah dalam ekonomi makro Islam disebut namanya al-hisbah ya sebagai pengawas. Nah, untuk pendekatan matematis ya bahwa dalam perekonomian empat sektor ya kita akan menggunakan dua pendekatan sebagaimana yang minggu lalu ya bahwa pendekatan untuk ekonomi empat sektor ini adalah pendekatan expenditure injeksi kebocoran. Nah, di mana pendekatan expenditure approach adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Nah, di mana pendekatan injeksi kebocoran adalah S tambah T tambah M sama dengan I tambah G tambah X, yaitu adalah perubahan ya, atau tambahan dari materi yang lalu adanya ekspor M dan impor ya X dan M. Di mana keseimbangan secara grafik ya ini akan dapat kita lihat. Nah, ini dengan pendekatan expenditure approach maupun dengan pendekatan injeksi kebocoran. Nah, dalam ekonomi empat sektor ya sama seperti dengan yang lalu ya bahwa adanya multiplier dalam perekonomian terbuka di mana ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah ya ketika ada kebijakan pemerintah ingin meningkatkan pendapatan nasional ya akan berdampak kepada perubahan pendapat konsumsi ya perubahan saving ya perubahan belanja pemerintah ya kenaikan gaji perubahan pajak dan berupa subsidi. Nah, di mana perhitungan secara aljabar, nah ini kan kita bahas ya. Selanjutnya ini ada materi yang akan kita bahas di pertemuan offline. Nah, ini soal yang akan Anda bahas ya dan silakan dikerjakan dan kita bahas nanti di pertemuan offline. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi kita hari ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.